Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Bila hati terasa sedih, bila jiwa terasa hampa, mungkin kita sudahlah lupa berzikir tenangkan jiwa. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Anda pemirsa? Apa kabar ibu-ibu? Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bunga sehat nggak? Alhamdulillah bi Masya Allah, khairin. rezeki luar biasa. Rezeki yang paling utama ya nggak ya? Sehat. Ya, sehat. Ya pemirsa, semoga Anda semua juga dalam keadaan sehat walafiat, sama seperti ibu-ibu yang ada di sini dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan pemirsa, alhamdulillah saya senang sekali nih kembali berjumpa lagi dalam acara Mutiara Kolbu. Iya, karena ini kita udah lama nggak silaturahmi dengan Bunga Yayan ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa silaturahmi kembali, dan juga tema yang kita angkat hari ini cukup menarik, itu tentang halal bihalal. Halal bihalal ya juga silaturahmi juga ya. Betul. Tapi nanti kita akan juga ada diskusi-diskusi yang lain juga, mungkin nanti juga ada tentang keluarga begitu ya nggak ya, lebih luas lagi kita, lebih luas nanti akan kita kembangkan juga. Dan pemirsa, kita akan sapa terlebih dahulu, ini ada bunda-bunda cantik dan soleha dari Wanita Islam Indonesia Provinsi Bengkulu. Assalamualaikum bunda-bunda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nah jadi pemirsa, kalau di Provinsi Bengkulu ini Wanita Islam Provinsi Bengkulu itu dipimpin oleh, sebagai ketuanya adalah Bunda Evi ya Bunda ya. Boleh dipakai mic-nya Bunda? Bunda, apa kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Iya, Bunda, saya pengen tahu juga nih, kayaknya pemirsa juga pengen tahu Wanita Islam Provinsi Bengkulu ini seperti apa, kegiatannya bagaimana, kemudian juga itu apakah ada kepengurusan pusat sampai dengan kepengurusan kecamatan atau seperti apa, silakan diceritakan. Terima kasih. Memang Wanita Islam ini kepengurusannya mulai dari pimpinan pusat Wanita Islam. Yang diketuai oleh Ibu Hajah Marfuah. Kemudian terus ke wilayah. Nah, wilayah kebetulan dipimpin hari ini sama saya, Evi Wati Nur. Ya. Dan kepengurusan ini sampai ke daerah, ke PD, ke BC, dan ada yang rantingnya. Nah, kegiatan kami tentu sesuai dengan anggaran dasar, yaitu karena kita organisasi masyarakat yang tergabung di dalam PPRK MUI ya, yang diketuai oleh Bunda Ustazah Bunga Yayan. Nah, kami kegiatannya yaitu sosial, keagamaan, pengajian, itu ada juga belajar tahsin gitu. Belajar tahsin. Yang kegiatan sosialnya berbagi, setiap mau bulan puasa, setiap ada musibah, banjir, semua kami insya Allah turun ke lapangan untuk memberikan santunan. Masya Allah, luar biasa ini ya. Kita kasih tepuk tangan nih, nggak luar biasa ini Bunda-Bunda Evi dan Bunda-Bunda yang lain. Terima kasih sudah hadir di sini ya Bunda ya. Jadi Bunda, hari ini kita dalam acara Mutiara Kolbu ini akan mengangkat tema tentang halal bihalal, begitu ya. Nanti juga kita akan lebih luas lagi, kita kembangkan lagi nanti tentang keluarga ya nggak ya. Nah, jadi sebelum kita diskusi sama-sama di sini, kita akan dengarkan tausiah dulu nih dari Ustazah Bunga Yayan, baru kemudian nanti kita sesi diskusi begitu ya. Nah, silakan ya. Iya, makasih Ranti.
A'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Bunda dari organisasi wanita Islam Provinsi Bengkulu, bunda-bunda, ayah-ayah, para pemirsa TVRI yang dirahmati Allah. Ini sering ketukar TVRI sama. Jadi kemarin di RRI juga, Bunga bukan RRI, bukan TVRI. Karena saudaraan ya nggak ya? Karena saudaraan ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu. Bunga mengucapkan ja'alanallahu minal aidin wal faizin kullu amu anta bi khair. Walaupun udah lewat Syawal, udah Zulqa'dah, Bunga mengucapkan semoga kita kembali kepada kesucian. Amin. Kemudian kita menjadi hamba Allah yang menang. Kullu amu anta bi khair, selama setahun diberikan kebaikan. Amin. Ya. Karena waktu Bunga ngisi di Dharma Wanita Pemkot ditanya, Bu, apa arti minal aidin wal faizin? Semua menjawab, mohon maaf lahir dan batin. Padahal artinya bukan itu. Artinya semoga kamu kembali kepada kesucian, kemudian menjadi hamba Allah yang menang begitu. Dan Masya Allah, taqabbalallahu minna wa minkum gitu ya. Semoga amal-amal soleh kita di bulan suci Ramadan diterima. Amin. Nah, Ramadan itu disebut aramdo. Aramdo ya. Aramdo itu membakar. Yang dibakar itu, Bunga sering bilang darah daging yang haram dari tubuh kita dan membakar dosa-dosa kita. Walaupun 10 hari terakhir Ramadan banyak ibu-ibu yang salah bakar. Iya, Mereka membakar brownies dan kue 8 jam. Jadi kita bakar-bakar dosa itu ya. Makanya kalau aramdo itu seperti ini loh Bunda, kayak karat ada di emas, karatnya tuh dibakar jadi lepas. Jadi lepas emas karatnya murni. tinggal emas murni. Iya. Bunga ingat kan, tadi Bunga ngisi BKMT Sungai Serut, lagi acara halal bihalal juga. Bunga sering bilang begini, kita ini bukan Ramadhaniyin, kita bukan penyembah Ramadan, ya. Kita ini adalah Rabbaniyin, penyembah Allah. Jadi kalau yang menyembah Ramadan, Ramadan udah lewat, iya. Tapi kalau menyembah Allah, Allah tetap ada, begitu. Jadi kemarin juga ada penyembah malam-malam ganjil. Oh iya. Dia Malam ibadahnya 21 malam dan ganjil berikutnya. doang. Iya. Malam genap kata suami Bunga, Mi hilang segalo. Kenapa? Yang malam ganjil datang, pas malam genap hilang gitu. Hilang, Padahal siapa kalau dia ngikut yang pemerintah, apa ngikut Muhammadiyah itu bisa jadi ganjil, bisa genap kan? Iya, betul. Jadi gitu. Jadi nggak boleh begitu. Jadi kita robaniyin, orang yang menyembah Allah dan Allah selalu ada begitu. Nah kemudian kalau kita bicara tentang halal bihalal, halal itu diterjemahkan dari kita doa wahlul 'uqdatam min lisani ya. Kemarin Bunga sampaikan juga di teman-teman, di ibu-ibu pengurus wanita Islam yang namanya ya Allah, lepaskanlah ikatan lidahku sehingga orang mengerti apa yang aku ucapkan. Sehingga kata halal itu diterjemahkan dengan mengurai benang yang kusut, mencairkan yang beku, kemudian menyambung yang putus. Rajin halal bihalal tapi masih kusut, nggak usah ngadain, ngapain juga gitu. Kenapa? Karena yang namanya kita kalau udah halal bihalal itu yang kusut-kusut jadi lurus, yang beku-beku jadi cair gitu ya. Makanya di Ramadan kita diminta untuk minta maaf kepada Allah yang banyak kan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbu afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Maha memaafkan, mencintai, maafkan kami. Nah itu bahasanya setelah Ramadan diperintahkan juga untuk meminta maaf kepada manusia. Nah kata maaf itu afwa, al-kifu, al-afat artinya apa? Hebat banget ya, kata maaf yang dipakai gitu ya. Dalam bahasa Arab artinya apa? Angin menghapus jejak di atas pasir, jejak kaki. Jejak kaki di atas Jadi pasir. angin memaafkan jejak kaki di atas pasir, ngapusin. Iya. Jadi kalau Bunga udah memaafkan, Bunda udah memaafkan, para pemirsa udah memaafkan, jejak dendam, jejak benci, jejak sakit hati itu dihilangkan. Iya. Jadi luar biasa. Walaupun kadang-kadang kita agak sulit ya untuk itu. Kemarin ditanya gimana caranya kalau udah maafin kemudian timbul lagi. Iya, teringat kembali Betul. gitu ya. Bunga sering bilang ke diri Bunga pribadi, kalau kita sudah memaafkan, oke, diusahakan. Kalau timbul lagi banyak-banyak beristighfar. Kalau enggak baca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka dan seterusnya. Kalau masih juga lihat Allah di diri musuh kita.
Iya. Misalnya kita Itu belago nih. kuncinya ya. Nah, kita belago nih, belago. Udah gitu kita lihat Allah di diri dia, bahwa dia dihadirkan oleh Allah untuk menguji kita. Iya enggak? Kita dapat pahala dari dia. Sama kemarin ibu bilang, nggak gimana mau memaafkan suami ibu, Allah menghadirkan suami ibu supaya ibu dapat pahala. Jadi pada saat ibu diuji, ibu langsung bilang, alhamdulillah. Iya. Allah suruh nambah pahala lagi. Lihat Allah di sana, di suami ibu. Sama kayak kita orang-orang yang nggak bisa maafin, ya udah lihat di situ. Ya. Pada saat kita lihat Allah di situ, oke, berarti seberapa besar ya kita dapat pahala dan Iya. seberapa besar kita mampu menghadapi ujian yang Allah berikan. Iya, walaupun berat banget gitu ya. Bunga kalau ngadepin ibu-ibu kasus yang suaminya selingkuh, nah ini ceritanya langsung loncat selingkuh. Bunga selalu bilang, Bu, memang berat karena ini masalah kepercayaan gitu ya. Iya. Memang Bunga enak aja ngomong begini Bu, tapi ibu yang ngalamin mungkin lebih berat, lebih hancur gitu. Tapi Bunga bilang, jangan pernah menyerah bahwa Allah menghadirkan suami Bunda untuk jadi ujian, maafkan. Terus gimana Bunga? Tiap nengok mukanya udah Jadi enak. keinget lagi gitu ya. Udah keinget enak lagi katanya. gitu. Bunga bilang, ngomong dalam hati, ya Allah saya maafin. Itu mungkin afirmasi ya, afirmasi dalam Iya. diri kita. Kalau kita udah maafin tuh kita ngomong dalam hati kita, ya Allah saya udah maafin. Kapan suami pulang, ibu langsung istighfar banyak-banyak. Ya, Lihat mukanya Bunga enak, jangan astagfirullah kenceng-kenceng. gitu. Pas suami Kalau bunyi kenceng mobil, malah tambah ribut. Astagfirullahaladzim. Nah, nanti Tambah ribut. emang saya ngapain gitu. Nah, jadi bahasanya gitu. Jadi memang untuk memaafkan itu berat gitu. ya. Tapi tingkat maaf yang paling tinggi itu kan kalau di dalam di dalam fikihnya tuh bukan fikih. Di dalam masalah tentang akhlak gitu ya. Memaafkan itu ada yang tingkatan yang paling rendah, afuwun ya, memaafkan gitu. Naik lagi itu salamatus sadar. Salamatus sadar itu lapang dada. Jadi walaupun dia berat, walaupun kayaknya enek nian ngelihat, tapi dia udah Tetap rasa berlapang dada tetap gitu ya. maksudnya masih ngobrol, masih itu ya. Tapi yang paling tinggi ini yang paling berat yaitu apa Bu? Itsar, berbuat baik sama orang yang nyakitin kita. Iya. Dan itu pahalanya besar. Masya Allah. Makanya Bunga bilang bahwa untuk memaafkan itu sangat sulit gitu ya. Nabi kita Muhammad SAW itu punya sepupu namanya Hamzah. Hamzah itu dibunuh oleh seorang laki-laki yang bernama Washi. Washi itu kulit hitam. Dia dibebaskan dari perbudakan kalau dia bisa membunuh Hamzah pada saat perang Uhud. Pada saat itu hidung Hamzah hilang, telinga Hamzah hilang, bibirnya ditower Bu. Kemudian na'udzubillah ya, dadanya dibelah dan jantungnya diambil untuk diberikan kepada ibu yang namanya Hindun. Ya. Hindun itu akhirnya masuk Islam Bu. Tapi di satu sisi pada saat itu dia ingin balas dendam karena keluarganya banyak yang mati di perang Badar. Pada saat Islam sudah Fatu Mekah, apa yang terjadi? Nabi bertemu Washi. Washi bilang, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam. Rasulullah pasti tahu dong ini loh yang mencacatin tubuh sepupu saya gitu kan. Kita kalau lihat di Bukit Uhud tubuh ada kuburan, Bunga sering kalau umroh Bunga bilang, Bu yang batu tengah itu kuburannya Hamzah. Jadi Bunga tuh kebayang gimana dia ditower hidungnya, matanya, dicongket telinganya gitu. Kebayang sadis banget ya. Terus kata Nabi, kamu yang membunuh sepupu saya. Langsung jawab, iya. Terus kata Nabi, saya udah maafin kamu ya. Tapi tolong jangan sering-sering lewat, saya takut keingat, kata Nabi. Jadi Washi itu nangis Bu. Setiap hari aku merindukan Rasulullah. Setiap di masjid aku melihat dia dari jauh tanpa berani mendekat. Aku mengatakan pada diriku, ya Allah, aku merindukan dia, berdekatan. Tapi kata Nabi nggak boleh dekat. Kemudian dia bertekad, ya Allah, memang saya udah jahat banget, saya udah membunuh. Tapi ya Allah saksikan, nanti saya akan membayar kafarat dosa saya. Ternyata pada saat Musailamah Al-Kadzab, seorang nabi palsu, itu berperang dengan zamannya Abu Bakar ya. Apa yang terjadi? Allahu Akbar. Yang namanya Washi membunuh orang yang paling jelek, yaitu nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Sambil menangis dia langsung jatuh, dia bilang, ya Rasulullah, katanya, saya udah membayar kafarat saya membunuh orang yang paling baik dengan sekarang membunuh orang yang paling jelek, yaitu
Jadi boleh-boleh aja Bu. Kita kan nggak mungkin kalau udah disakitin tuh kayak besti lagi tuh kan susah Besti gitu kan. Jadi nanti munafik jadinya ya di belakangnya gimana? Iya. Tetap berteman, tetap yang tadi kata Bunga berbuat baik, tetap ya. Tapi ya itu tadi untuk balik awal mungkin susah. Ya. Bunga tadi pagi dengerin nasyid ya. Ada lagunya Dia bagaikan kaca yang berdebu. Jangan terlalu. Kita nih perempuan tuh kaca berdebu. Iya. Maksudnya apa? Kaca itu kalau dipecahin, oke bisa dihalusin ya Bu, digabung, tapi bekasnya tapi nggak masih bisa ada. Iya. Nggak bisa kembali sempurna seperti. Makanya perempuan itu ahli sejarah. Dia hafal tanggal-tanggal 20 tahun yang lalu aja masih hafal. Dia hafal ingat tanggal. Ya Bu ya, 20 tahun yang lalu masih ingat ya. Jadi gitu. Jadi untuk awalannya bagaimana kita lebih halal memaafkan itu. Maksudnya kemudian tadi hasil Ramadan itu harus ada. Jadi kita memang halal bihalalnya bukan dalam artian yang sempit ya ibu-ibu ya. Jadi memang betul-betul luas dibahas oleh Bunga Yayan. Dan ini udah boleh ya nggak ya kita untuk diskusi ya nggak ya? Kami persilakan kepada ibu yang bertanya. Siap Bunda duluan ya. Silakan Bunda Evi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ustazah, saya ingin menanyakan. Saya Ketua Wanita Islam Provinsi Bengkulu. Evi Watinur. Ingin menanyakan bagaimana hukumnya orang yang memutuskan silaturahim. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya orang yang memutuskan silaturahim? Silakan nggak? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi silaturahim itu berasal dari kata sila, rahim itu artinya kasih sayang. Jadi yang benarnya kita ngucapin silaturahim. Tadi benar ya. Kalau silaturahmi artinya menyambung urusan perut. Nah, biasanya lebih halal ada acara makan-makan. Nah, itu menyambung urusan perut. Jadi silaturahmi gitu ya nggak ya? Nah, jadi bahayanya memang luar biasa ya. Makanya sampai Allah, Rasulullah SAW bersumpah ya. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaro. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah gitu kan ya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat baik kepada tamu dan kemudian dia juga berbuat kepada tetangganya. Ini bahasanya penting. Sampai kata Nabi, aku berpikir karena sering diingetin terus sama malaikat Jibril tentang itu, aku berpikir kayaknya tetangga tuh berhak loh dapat warisan gitu. Saking Nabi ini ya. Makanya tadi Bunga cerita lagi di BKMT bahwa pada saat seseorang itu menyakiti tetangga itu dosanya lebih gede dibandingkan nyakitin orang luar. Ya, mengganggu istri tetangga itu lebih berat dosa daripada mengganggu istri di luar. Walaupun tetap dosa gitu loh. Mencuri barang tetangga dibandingkan dengan barang di luar, beratnya tuh itu 2 kali lipat. Tapi bukan berarti boleh mencuri loh pemirsa. Nah, jadi gitu. Sehingga memang orang yang kita balik lagi tentang memutus silaturahim karena ini berhubungan sama orang sekitar ya, bukan tetangga aja gitu. Itu dosa, ya, dosa. Kemudian gimana kalau udah minta maaf? Kalau sudah minta maaf, orang itu tidak mau memaafkan, itu urusannya bukan ke kita, tapi udah sama Allah. Kenapa? Karena Allah itu punya sifat afuwun, maha memaafkan. Berarti orang ini sombong banget, nggak mau memaafkan. Emang kamu siapa gitu kan ya? Nah, ada kisah sahabat Nabi namanya Qais bin Sa'ad. Qais bin Sa'ad ini orang kaya. Saking kayanya kalau dia minjem, ada yang minta, ada yang minta sodako, dia langsung kasih. Iya. Satu saat dia sakit. Karena sakit, tentu kalau kita sakit pengen dikunjungin, pengen didoakan, begitu ya Bu. Nggak ada yang datang. Kan sedih banget. Iya, pasti. Akhirnya pada saat sore, Qais bin Sa'ad nangis. Ada satu sahabat yang datang. Kata Qais, kemana sih yang lain? Ini bahasa Bunga ya. Kenapa yang lain nggak nengok saya sakit? Saya kan minta didoain, minta dihibur gitu ya. Apa yang terjadi? Qais, mereka tuh sebenarnya mau datang. Cuman kan rata-rata punya utang nih sama kamu. Jadi takut gitu mereka ya. Mereka itu khawatir utangnya ditagih. Langsung Qais tuh berdiri, kan sakit nih, berdiri. Dia bilang, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ternyata itu hutang memutuskan silaturahim. Tolong kasih tahu, detik ini, jam segini, sampaikan kepada sahabat-sahabatku semua hutang di-delete, dihapus. Oke, pemirsa jangan pakai ceramah Bunga ini untuk menghapus hutang-hutang kalian. Hanya kayak itu ceramah Bunga tuh, yang bisa melakukan enggak, itu. bukan gitu masalah utang, karena kita pernah nyampein fikih kordon. Mungkin sekali-sekali nanti kita fikih hutang piutang itu luar biasa loh Bu.
Iya. Oh, menarik itu kalau utang piutang. Sampai Nabi nggak mau itu loh. Nabi nggak mau nyolatin sahabat yang pernah berhutang. Hutangnya tuh 5 juta kalau hitungannya 2 dirham. Pokoknya 5 juta. Sekitar 5 juta rupiah. 5 juta. Iya. Terus akhirnya mereka nggak jadi nyolatin. Nabi keluar. Tetapi setelah itu baru dibayarkan, baru Nabi mau nyolatin. Ya, jadi itu. Nah, jadi case ini kekhawatiran dia akan hutang itu memutus silaturahim. Karena dia tahu itu dosa. Ya. Kemudian ingat bahwa orang yang melakukan itu sampai disebutkan ada 3 jenis manusia yang sholatnya nggak diterima walaupun 1 jengkal. 1 jengkal. Kebayang ya, 1 jengkal nggak nyampe. Pertama yang disebutkan adalah orang yang menjadi pemimpin tapi dibenci oleh masyarakat. Nah, dibencinya itu bukan karena dia nutup perjudian ya Bu, bukan nutup prostitusi, itu dibenci sama orang tertentu. Kalau kita mah seneng gitu kan ya. Ini dibenci karena akhlaknya. Iya. Jadi Bunga sering bilang kalau misalnya pilih pemimpin ya pilih pemimpin yang amanah. Jangan sampai nanti kita akan menjadikan dia juga sholatnya nggak diterima gitu kan ya. Kenapa sejengkalnya nggak diterima? Kenapa? Karena dibenci sama masyarakat. Yang kedua, jika seorang istri batat tidur nyenyak, sedangkan suami marah kepadanya, malaikat akan melaknatnya dan sholatnya enggak diterima 1 jengkal di atas kepalanya. Jadi itu. Dan gimana kabar kalau suami marah sama istri, terus istrinya tidur nyenyak, Oh. batat. Oke. Nah, cuman ada pertanyaan ibu-ibu nggak masjid. boleh ya? Ibu-ibu masjid nanya, Ustazah apakah ada hadis kebalikannya? Enggak ada itu ya. Iya maunya gitu, ada kebalikan. Iya, oh gitu ya. Di sini belajar sama bunda-bunda gitu kan. Baik, dapat ilmu baru ya. Ya, jadi itu ya yang kedua. Yang ketiga nih, orang yang memutuskan silaturahim itu sholatnya nggak diterima walaupun sejengkal. Ngeri banget Bu. Ya. Bunga juga kadang-kadang kadang-kadang kita nggak ngerasa orang nggak suka sama kita, kan nggak mungkin semua orang suka sama kita ya Bun, nggak mungkin gitu. Jadi Bunga sering minta maaf gitu kalau ada ceramah mungkin ya yang buat orang tuh tersinggung, tapi ya dimohon maaf karena manusia ya. Nah jadi itu yang tadi mutusin silaturahim, ya. Kenapa? Karena sholatnya 1 jengkal di atas kepala nggak diterima. Nah itu ngeri banget. Nah itu sehingga kalau bisa kita tahu bahwa fadilah keutamaan dari silaturahim yang pertama menghindarkan kita dari bencana. Iya. Itu kata Nabi. Ya orang yang memuliakan tamu ya. Pernah kejadian tuh ada nenek-nenek dia suka kalau ada tamu ngasih peye, ngasih kopi, kemudian makanan, pokoknya makanan-makanan orang dulu lah gitu. Kembang goyang, kerupuk-kerupuk. Ternyata satu hari ada laki-laki 3 orang gemuk-gemuk pakai tato datang ke rumahnya. Jadi waktu itu si nenek kan gemetar. Terus tapi karena dia biasa dia kasih kopi, dia kasih makanan. Nah si ini yang si buat apa? Yang bertato ini nanya-nanya tetangga sekitar komplek. Iya. Ya, sekitar komplek. Nah, terus apa yang terjadi? Ya. Yang terjadi adalah pada saat sekitar komplek itu yang ditanya-tanya, kemudian gelisah tuh yang tiga orang yang bertato. Tapi nggak ngapa-ngapain, udah selesai terus, ya Bu, Nek terima kasih ya kami mau pulang. Udah kan, ternyata sore apa yang terjadi? 5 rumah dari rumah nenek itu kerampokan dan ciri perampoknya sama 3 orang yang bertato tadi masuk ke rumah nenek. Innalillah. Menghindarkan bencana, bener dia berbuat baik sama tamu. Kata ibu-ibu, iya Laza kopinya udah 2 gelas, kerupuk peyenya udah sekaleng. Jadi dia bilang, kesian juga nih nenek kalau dirampok gitu kan. Ya Allah, jadi ngindarin bencana. Yang kedua, silaturahim itu memakmurkan rumah dan usaha. Jadi kalau kita pengajian, majelis taklim, ingat loh, kamu yang punya usaha, kamu yang punya bisnis, itu memakmurkan majelis taklim, kamu dapat berkah dari usahamu. Jadi jangan sampai gara-gara itu nggak bisa majelis taklim. Itu memakmurkan usaha, ya. Kemudian silaturahim menghapus dosa. Nah, jadi ngapusin dosa. Dan yang jelas orang yang bersilaturahim itu akan masuk ke surga. Kenapa? Karena kata Nabi, kamu akan masuk surga. 1, memberi kepada orang yang tidak pernah memberimu.
Jadi ibu-ibu, bapak-bapak di rumah, teman-teman Memberi kepada orang yang tidak pernah memberimu. ya, cari Gitu ya. teman kita yang paling pelit, kasih lah. Cari dulu nih, cari dulu. Bukannya sering ngasih ya. Yo, Bukan yang sering kalau ngasih sering justru ngasih ya, dikasih Ibu ya? biasa. Oke, oke. Ternyata memberi kepada orang yang tidak pernah memberimu. Oke. Yang kedua, Yang kedua, memaafkan orang yang menzolimimu. Oke, Memaafkan yang orang ketiga, yang zolimimu. menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskan denganmu. Kamu Oke. akan masuk surga. Masya Allah. Nah, ini Cari ini dulu ya. nih Bu, biar kita bisa masuk surga nih Bu. Nyari yang pelit. Allahu Akbar. Ya. Nah, tapi nggak kalau misalnya kan gini, saya juga pernah gitu ya ibu-ibu ya. Maksudnya bukan memutuskan silaturahmi, tapi ada alasannya. Tapi ini kan udah di kode-kode harus iklan, kita jeda iklan dulu ya Bu ya. Nanti baru saya tanya gitu ya. Ya pemirsa, tetap bersama kami dalam acara Mutiara Kolbu.